Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adila Musyafa. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang hukum bus balot, siapa pencinta hukum tersebut, dan juga apa saja jenis angin yang berkaitan dengan hukum tersebut. Mari disimak. Nah, mari kita bahas tentang apa sih hukum bus balot itu. Hukum bus balot dikemukakan oleh Christophus Buys-Ballot atau CHD Buys-Ballot. Beliau merupakan ilmuwan asal Belanda yang lahir pada 10 Oktober 1817 dan wafat pada 3 Februari 1890. Beliau adalah seorang ahli meteorologi, bahkan merupakan ketua pertama Organisasi Meteorologi Internasional. Hukum Buys-Ballot yang dia ciptakan mempunyai dua bunyi. Ini hukum Buys-Ballot yang pertama yaitu angin adalah massa udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum ke daerah yang bertekanan minimum. Sedangkan bunyi Buys-Ballot yang kedua yaitu di belahan bumi utara, arah gerakan angin dibelokkan ke arah kanan, sedangkan di belahan bumi selatan, gerakan angin dibelokkan ke kiri. Nah, berikut adalah gambaran dari arah angin yang berada di bumi belahan selatan dan yang ada di bumi belahan utara. Kenapa sih arah angin bisa dibelokkan? Karena pembelokan arah angin disebabkan adanya gaya Coriolis akibat dari rotasi bumi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis sirkulasi angin yang berkaitan dengan hukum Buys-Ballot. Hukum Buys-Ballot memiliki dua jenis sirkulasi angin, yaitu angin umum dan angin lokal. Apa sih itu angin umum? Angin umum merupakan gerakan massa udara yang berhembus sepanjang tahun dan mencakup wilayah yang luas. Contoh dari angin umum yaitu ada angin pasat. Angin pasat merupakan angin yang bertiup tetap sepanjang tahun dari daerah subtropis menuju ke daerah ekuator. Kemudian yang kedua ada angin muson. Angin muson merupakan iklim yang ditandai oleh pergantian arah angin, juga musim penghujan atau kemarau selama 6 bulan yang ditandai oleh posisi matahari pada bulan Juni dan Desember yang terdapat di daerah tropis dan subtropis. Kemudian yang ketiga ada angin barat. Angin barat adalah angin yang berhembus dari arah barat. Angin ini berlangsung selama bulan September sampai dengan bulan Oktober. Angin ini berhembus sangat kencang, oleh karena itu biasanya nelayan jarang ada yang turun ke laut pada bulan-bulan ini. Selanjutnya ada angin timur. Angin timur adalah angin yang berasal dari benua Australia menuju ke benua Asia. Angin ini memiliki curah air yang sedikit karena telah melewati celah sempit dan juga gurun. Selanjutnya, apa sih itu angin lokal? Angin lokal adalah angin yang hanya berhembus di wilayah-wilayah dan waktu-waktu tertentu saja. Contohnya ada angin darat dan angin laut. Angin darat merupakan angin yang bergerak dari daratan ke arah lautan. Sebaliknya, jika angin laut merupakan angin yang bergerak dari lautan ke daerah daratan. Yang kedua ada angin gunung dan angin lembah. Angin gunung dan angin lembah adalah angin yang berada di sekitar kawasan gunung dan lembah. Angin gunung menuju ke arah lembah dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada angin siklon dan angin antisiklon. Angin siklon merupakan angin yang berada di bagian utara menuju ke udara yang bertekanan minimum dan bergerak melawan arah jarum jam. Sedangkan angin antisiklon sebaliknya ada di bagian selatan dan meninggalkan tempat bertekanan maksimum dan bergerak searah jarum jam. Dan yang terakhir ada angin fon. Angin fon adalah angin lokal yang terjadi apabila ada gerakan massa udara yang menaiki suatu pegunungan
dengan ketinggian 200 meter lebih, yaitu akan menyebabkan hujan di suatu sisi lereng saja. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan hukum Bush-Ballot dan juga pergerakan arah angin ini. Semoga penjelasan yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi yang menonton, juga ilmunya bisa berkah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.